Etika kesehatan masyarakat adalah suatu tatanan moral berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal dalam eksistensi mencegah perkembangan resiko pada individu, kelompok dan masyarakat yang mengakibatkan penderitaan sakit dan kecacatan, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Etika profesi adalah sebuah pekerjaan akan meningkatkan rasa tanggung jawab pada setiap individu. Pasalnya, pedoman-pedoman tersebut akan menuntut setiap pekerja untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebaik mungkin demi kebahagiaan diri sendiri, orang lain, dan juga perusahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh terapis bicara dalam memberikan jasa praktik kepada masyarakat dalam membantu masalah yang berhubungan dengan gangguan bahasa bicara dan pengenalan. Termasuk dalam pengertian praktik klinik bicara tersebut adalah tindakan anamnesa, asesmen, diagnosa, perencanaan terapis, pelaksanaan terapis, dan reevaluasi. Seorang terapis bicara bisa melakukan praktek atau memberikan jasa pelayanannya kepada seorang atau kelompok harus memiliki surat izin praktek terapis bicara. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan meluangkan bagaimana sih etika seorang terapis bicara dalam menjalankan tugasnya. Ada apa ya, Pak? Permisi, saya ingin konsultasi mengenai anak saya. Saya rasa anak saya sudah berumur 6 tahun tapi tidak bisa berbicara. Oh ya, sudah konsultasi dulu ya sama dokter ya. Iya. Ayo, nak, sini, Mbak. Baik, selamat siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Siang, gini, anak saya kan sudah berumur 6 tahun, tapi kok tidak bisa berbicara ya? Oh begitu, nama anaknya siapa ya? Rani dong. Rani. Oke baik Bapak, sepertinya kita harus asesmen dulu ya Pak ya. Iya. Jadi Raninya bisa ikut saya. Bapak silakan tunggu di luar juga. Udah ya, Dok? Jadi setelah saya lakukan asesmen tadi, sepertinya Rani ini didiagnosa mengalami spastik delay Pak. Nah, jadi saya sarankan Bapak untuk anaknya bisa diterapi di sini atau bisa terapi di klinik lain. Iya, Dok. Makasih atas pemeriksaannya. Saya rasa saya boleh terapi anak saya di sini, Dok. Oh iya, boleh. Kalau Bapak berkenan, Bapak bisa melakukan pendaftaran di ruang registrasi ya Pak ya. Wah, iya, Dok. Makasih ya, Dok. Iya. Iya. Lipat tangan. Lipat tangan. Lihat. Lipat tangannya. Nih, tangan Rani. Yuk. Rani. Ungu. Yes. Masukkan kancing berwarna ungu. Halo. Halo. Halo guys. Ini lagi nerapi. Rani. Halo guys. Woi, siapa yang terapi anak saya? Loh, Bapak ini siapa? Sudah berbulan-bulan ini anak saya tidak berkembang. Loh, itu bukan urusan saya ini. Padahal anak saya sudah terapi di sini. Saya mau lihat CCTV di sini.
Etika profesi terapi wicara merupakan aspek penting dalam praktik terapi wicara. Berdasarkan Kode Etik Terapi Wicara Indonesia, terapis wicara harus mengacu dan mentaati tata nilai, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijunjung tinggi. Dalam kasus tersebut, ada beberapa penyimpangan yang dilanggar. Yang pertama, sikap cuek terhadap pasien tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar komunikasi, kemanusiaan, dan pelayanan yang diharapkan dalam praktik terapi wicara. Yang kedua, pelanggaran privasi pasien tersebut melanggar kode etika yang meminta terapis wicara untuk menjaga privasi. Pelanggaran ini dapat merusak reputasi terapis wicara dan mengakibatkan pasien menjadi tidak nyaman dalam mengikuti terapis wicara. Dan yang ketiga, bermain HP saat menerapis pasien juga merusak reputasi terapis wicara. Karena itu menunjukkan tidak profesionalitas dan tidak terkonsentrasi dalam melakukan terapis wicara. Tidak melakukan terapis yang sungguh-sungguh sehingga mengakibatkan pasien mengalami perkembangan yang tidak pesat, merusak reputasi terapis wicara, dan karena itu menunjukkan tidak kompeten dalam melakukan terapis wicara. Lalu, bagaimana sih pelayanan terapis wicara yang sesuai etika profesi? Dalam praktik terapi wicara, penting untuk yang pertama, menunjukkan sikap ramah dan responsif terhadap pasien. Yang kedua, memberikan perhatian penuh pada keluhan dan kebutuhan pasien. Yang ketiga, menghormati hak privasi, nilai budaya, dan martabat pasien. Dan yang keempat, menginternalisasi nilai-nilai etika akademik dan profesionalisme. Jadi, sebagai terapi wicara, kita harus menggunakan etika profesi dalam menangani pasien. Jadilah terapis wicara yang terapil, beretika, dan berkompeten. Anak saya mana? Anaknya bukan. Kamu mana kamu? Kamu mana kamu? Udah. Aduh, jelek banget aku.